Sahabatku, hal-hal ini tidak dilakukan oleh seorang wanita dalam satu malam. Sedikit demi sedikit mereka melakukannya, hingga suatu hari tanpa kamu sadari, hubunganmu telah terjerat dalam perselingkuhan. Dan yang lebih buruk lagi, mereka selalu meninggalkan jejak, bahkan jika kamu memilih untuk tidak melihatnya. 5 tanda paling berbahaya akan kubagikan denganmu hari ini. Dan yang keempat itu begitu halus, sehingga kebanyakan pria tidak menyadarinya, sampai semuanya sudah terlambat. Perselingkuhan tidak datang menyambar layaknya kilat. Ia meresap secara perlahan, seperti kelembapan yang merayap masuk menembus dinding, tanpa disadari, hingga akhirnya semuanya mulai runtuh. Inilah kebenaran yang tidak pernah diucapkan seorang pun padamu. Seorang wanita yang berselingkuh tidak pernah melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Ia tidak pernah sepenuhnya bersih atau sepenuhnya diam. Masalahnya, kebanyakan pria mengabaikan celah-celah kecil ini. Mereka berkata pada diri sendiri, dia hanya sibuk, dia hanya butuh ruang, dia hanya lelah. Namun di balik alasan-alasan itu, tersembunyi seorang pria yang tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia belum mau mengakuinya. Jika kamu pernah merasakan firasat buruk di dalam perut, sebuah naluri tenang bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ini untukmu. Ketika seorang wanita berselingkuh, ia meninggalkan jejak. Dan hari ini kita akan menelusurinya satu persatu. Tanda pertama adalah perhatiannya berubah, tetapi ia berpura-pura tidak. Kamu tidak memerlukan gelar psikologi untuk merasakannya. Perasaan itu telah berbeda. Suatu hari ia begitu hangat, penuh rasa ingin tahu, dan tertarik padamu. Keesokan harinya ia seperti sedang berbicara dengan seorang asing yang memakai topeng. Ia berhenti menanyakan tentang harimu. Ceritamu tidak lagi membuatnya tersenyum, dan hal-hal yang dulu mudah diingatnya kini terlupakan. Saat kamu mengingatkannya, ia berkata, kamu terlalu berlebihan, kamu hanya merasa tidak aman. Namun kenyataannya, wanita tidak menarik diri tanpa adanya alasan. Mereka menarik diri ketika investasi emosional mereka telah dialihkan ke tempat lain, kepada pria lain, sebuah fantasi, atau bahkan sekadar pikiran untuk melarikan diri. Pergeseran fokus ini adalah retakan nyata yang pertama. Tapi apa yang terjadi selanjutnya justru lebih berbahaya, karena terjadi dalam diam dan hampir tak terasa. Tanda kedua, ia mulai menyembunyikan detail-detail kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di atas ranjang, melainkan dimulai dalam keheningan. Dulu ia menceritakan segalanya tentang rekan kerjanya. Sekarang ia hanya berkata, hari yang melelahkan, tanpa menjelaskan detailnya. Ponselnya yang dulu terbaring di atas meja, kini selalu menghadap ke bawah atau menempel di tangannya seperti sebuah berkas rahasia. Dulu ia memamerkanmu di media sosial, sekarang ia mengunggah seolah-olah dirinya lajang. Dan jika kamu menanyakannya, tiba-tiba dialah yang menuduh. Kamu disebut pencemburu, suka mengontrol, atau penuh kecurigaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia membagi hidupnya menjadi 2 bagian. Setengah bersamamu, dan setengahnya lagi menghilang. Wanita yang tidak setia itu berubah menjadi penyihir, mengalihkan perhatianmu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menipumu. Dan jika kamu mulai merasa seperti kehilangan akal sehat, itu karena ia sangat ahli dalam memanipulasi emosi. Tulis di kolom komentar, manakah dari 2 tanda ini yang lebih sulit dikenali? Jarak emosional atau detail yang disembunyikan? Dan jika kamu merasa ini sulit, tunggulah sampai kamu mendengar apa yang terjadi ketika hal itu menyentuh bagian terdalam dari sebuah hubungan. Tanda ketiga, keintiman memudar atau tiba-tiba menghilang. Ini adalah salah satu tanda peringatan terkuat. Ia mungkin tiba-tiba menjadi dingin, tidak tertarik, seolah-olah menyentuhnya saja membutuhkan usaha besar. Atau sebaliknya, tiba-tiba ia memiliki lebih banyak energi, gerakan-gerakan baru, dan sikap yang sama sekali berbeda. Dan yang mengejutkan, kedua arah itu sama-sama merupakan tanda. Ketika seorang wanita berselingkuh, ia mengalihkan keintimannya. Terkadang ia menariknya jauh darimu. Terkadang ia justru melebih-lebihkannya untuk menutupi rasa bersalah yang ia rasakan. Seks tidak lagi terasa nyata. Ia berubah menjadi sebuah pertunjukan, sebuah upaya untuk menenangkan hati nuraninya sendiri. Dan kamu akan merasakannya.
Bukan di saat aksi berlangsung, melainkan setelahnya. Kekosongan itu terasa seperti mencium seseorang melalui sekat kaca. Jika kamu ingin tahu cara mengenali tanda-tanda ini sebelum semuanya terlambat, berlanggananlah sekarang. Di sini kami berbicara dengan jelas dan tanpa bias, agar tidak ada yang bisa mempermainkan waktu ataupun hatimu. Namun tanda berikutnya adalah favorit di antara para pelaku selingkuh, karena ia menjadikanmu si penjahat dalam cerita mereka. Tanda keempat, ia tiba-tiba mulai mencari-cari pertengkaran. Tiba-tiba segala hal menjadi sumber konflik. Kamu tidak menjawab teleponnya saat sedang mengemudi. Kini kamulah yang dituduh berselingkuh. Kamu meninggalkan piring di wastafel. Tiba-tiba kamu disebut tidak mendengarkan dan tidak menghargainya. Tetapi masalahnya bukan terletak pada piring itu, melainkan pada gejolak emosi di dalam dirinya. Kemarahannya bukanlah ditujukan padamu, melainkan pada rasa bersalahnya sendiri. Ia memicu pertengkaran untuk menciptakan jarak, untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Jika ia bisa membuatmu terlihat dingin atau jauh, maka apa yang dilakukannya tidak lagi dianggap sebagai perselingkuhan, melainkan hanya sekadar mencari apa yang kurang darimu. Itu adalah manipulasi emosional yang disamarkan sebagai pemberdayaan diri yang palsu. Tanda berikutnya begitu halusnya, sehingga kamu mungkin salah mengartikannya sebagai sebuah kedewasaan. Tetapi sesungguhnya, itu adalah hitungan mundur menuju sebuah akhir. Tanda kelima, rencana masa depannya tidak lagi melibatkanmu. Tanda ini datang secara perlahan, hampir tak terlihat. Suatu hari ia berkata, saat kita bepergian bersama, lalu keesokan harinya ia berkata, aku ingin berpergian suatu hari nanti. Sebelumnya ia bilang, kalau kita beli rumah nanti. Sekarang ia bilang, aku lagi mikirin buat pindah. Ia masih membicarakan masa depan, tetapi bukan lagi sebuah masa depan bersamamu. Naskah hidupnya sedang ditulis ulang, dan namamu tidak lagi tercantum di antara para tokoh utamanya. Jika kamu menanyakannya, ia akan bilang kamu berlebihan, atau bahwa ia hanya perlu menemukan jati dirinya. Kenyataannya, ia sudah merencanakan kepergiannya. Ia telah mulai melepaskan diri secara emosional, jauh sebelum ia pergi secara fisik. Ia tidak memohon, ia tidak menawar. Kalau ia harus kehilangan dirinya sendiri untuk menemukan jati dirinya, maka ia tidak akan pernah menjadi milikmu lagi. Beritahukan kepada kami di kolom komentar, sudahkah kamu menyadari tanda-tanda ini dari dekat? Dan jika kamu lelah terus-menerus menebak-nebak, klik tombol berlangganan. Di sini, kita mengasah pikiran kita, bukan mengejar bayangan. Sekarang, tontonlah video berikutnya, di mana aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan ketika seorang wanita menjauhimu dan mengabaikanmu, dan kamu mengira kamulah masalahnya. Aku serahkan padamu sekarang.